ini yang paling didahulukan ya. Kemudian airway, kita buat jalan nafasnya seaman mungkin dan breathing, pernapasannya ya. Ini, nah ini adalah secara memeriksa nadi dan nafas ya. Hanya dikerjakan oleh tenaga medis ya, tidak untuk awam. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada mahasiswa yang ini bidan dan juga perawat, cuma oh ada perawat semua. Oh dan SKM. Oke. Kemudian ya ini nanti diceknya di sini ya di arteri karotis ya. Kemudian nggak boleh dicek dua-duanya ya. Jadi harus kita harus yakin pasien itu meraba nadinya ya. Kemudian selanjutnya ini adalah teknik kompresi dada ya, kompresi dada. Udah ada yang pernah lihat ada orang RCP? Ini bisa ya dilakukan oleh orang awam ya. Jadi semua yang di sini mau nakes, mau nakes, semuanya nakes. Itu bisa melakukan ini ya, karena ini bantuan hidup dasar ya. Yang pertama itu adalah ketika kita akan melakukan ini kompresi dada, kita harus membaringkan pasiennya di tempat beralas keras ya. Jangan ya tidak keras. 1 sampai dengan 120 kali per menit dengan kedalamannya itu sekitar 5 sampai 6 cm tapi pada orang dewasa ya. Kemudian kita harus membiarkan si dadanya itu kembali lagi. Jadi jangan sampai kita terlalu cepat sampai dadanya kembali lagi ya. Kemudian pada saat kita melakukan kompresi, sayang banget ya nggak ada manikinnya. Pada saat kita melakukan kompresi, kita tidak boleh interupsi, jadi harus terus gitu ya, jangan ada jeda, jangan ada kayak ngobrol dulu atau apa itu, yaitu si clap. Jadi kalau misalnya nggak bisa dibawa harus terus si clap nanti diajarin ya. Yang nolong itu bisa 2 penolong, 1 penolong atau lebih banyak ya. Nah ada simulasi 2 penolong. Kalau misalnya cuma ada 2 penolong, 1 penolongnya itu di atas kepala pasien ya. Penolong keduanya itu memompa ya. Kemudian kalau misalnya untuk bantuan nafasnya, kalau misalnya hanya 1 penolong aja, berarti dia yang melakukan pompa sambil memperhatikan pergerakan dinding dada. Ya. Jadi ini ya yang di atas ini adalah gambar ada 2 orang. Kalau kita 2 orang enak karena kalau misalnya megangin sambil kompresi si abdomennya itu agak susah ya karena abdomen juga besar, terus juga posisi kita tuh nggak boleh pindah-pindah karena kalau misalnya kita pindah-pindah nanti takutnya nggak masuk ya ke paru-parunya nanti udaranya. Ini algoritmanya. Yang pertama, amalin dulu nih lokasi kejadiannya ya. Jangan sampai kejadian di tengah-tengah jalan. Terus kita tolong ke situ juga, ya nanti kita ikut ketawa bareng ya. Kemudian lihat korbannya itu tidak memberi respon atau tidak menunjukkan reaksi ya. Kan kalau misalnya pasiennya sadar kita disuruh mikir aja ya. Kemudian kita harus teriakin ya, minta pertolongan ya. Kemudian kita bisa menelpon PSC 119. Cuman kan di sini kan teman-teman jaga juga sama nakes-nakes, jadi nanti nggak usah hanya minta bantuan dari ibu bapak aja ya, ibu bapak perawat di poskes. Kemudian saat kita mengamati lokasinya dan juga mengambil bantuan, kita harus lihat nih korbannya itu bernapas atau enggak, terus napasnya itu tersenggal-senggal atau napas biasa. Kemudian periksa denyut nadi. Nah, secara bersamaan. Jadi sekalian periksa denyut nadi di arteri karotis, coba pegang sendiri. Coba rasakan. Itu besar ya. Nanti karotis itu jadi kita bisa pegang sendiri ya. Jadi kita sambil kita pegang, sambil kita lihat apa napasnya ya, napas dari si pasiennya itu selama 10 detik harus bisa kamu gantung. Pegang lagi dan juga lihatin napas si pasien ya. Kemudian pasiennya bernapas normal terus pas dicek ada denyutnya, tinggal pantau aja nih
adik-adik ya, hingga tenaga medisnya datang. Kalau bernapas nih, napasnya nggak normal, tapi pas dicek ada denyutnya. Nah, berarti kita hanya memerlukan, berarti kan kalau misalnya napasnya bagus, tapi kalau napasnya tidak bagus, ada denyut, berarti jantungnya bagus adik-adik ya. Berarti kita nggak perlu untuk melakukan operasi jantung. Jadi kita hanya perlu untuk memperbaiki napasnya aja. Buatannya ya, sama periksa lagi denyut. Tadinya setiap 2 menit. Jadi setiap 2 menit itu harus dicek lagi ya nadinya ya. Bisa aja nanti pas 2 menit pertama kita ada denyutnya. Terus pada saat 2 menit selanjutnya bisa aja pasiennya sakit jantung ya. Kemungkinan ini nggak usah, ini udah overdosis opioid. Kemudian napas, terus kan kita kembali lagi ke yang ini ya. Misalnya pasiennya tuh napasnya tuh nggak napas sama nggak ada denyut pada saat kita periksa, maka kita harus mulai melakukan RJP. RJP itu resusitasi jantung paru ya. Nah, mulai siklus 30 kompresi, jadi 30 kali nekat, 2 kali napas buatan. Jadi minimal di sini itu ya harus ada 2 orang ya. Kemudian kalau misalnya ada defibrilator, tapi nggak ada ya di sini. Kalau nggak ada ya skip. Kalau misalnya tersedia nanti kita bisa periksa irama jantung, ya.